segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Shalom adik-adik, shalom mama dan papa, Horas. Kita ketemu lagi, Kak Shirley hari ini mau mengajak adik-adik ibadah dari rumah masing-masing. Hari ini bukan hari Minggu, tapi kita mau merayakan kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita udah melewati masa Paskah, udah Jumat Agung, lalu kebangkitan Tuhan Yesus di hari Paskah. Jadi sekarang yuk kita rayakan kenaikan Tuhan kita ke surga. Adik-adik bangkit berdiri yuk supaya kita lebih semangat memuji Tuhan. Kita bernyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Roh Kudus turun. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang telah naik ke surga. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, mendoakan ibadah ini supaya diberkati oleh Tuhan. Mari kita lipat tangan dan tutup matanya. Ya Tuhan Allah, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah memberikan satu hari lagi untuk kami semua. Sekarang ya Tuhan, kami mau memulai ibadah, kami mau menghadap Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, supaya ibadah kami hari ini bisa diberkati, supaya puji-pujian yang kami sampaikan berkenan di hati Tuhan. Sertailah kami juga ya Tuhan, keluarga kami dimanapun kami berada, supaya kami semua sehat-sehat di dalam lindungan Tuhan saja. Hanya dalam nama anak-Mu yang telah naik ke surga, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu titah kelima. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama
jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Kita nyanyikan satu kali lagi. Adik-adik boleh dengan bangkit berdiri, bernyanyi sepenuh hati. Hormati orang tuamu, supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Adik-adik semua, lagu ini juga boleh diingat ya liriknya, sesuai dengan titah kelima. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membaca titah. Titah kita di bulan ini dari titah kelima, seperti yang sudah kita nyanyikan tadi ya. Titah kelima udah kita nyanyikan, sekarang mau kita baca lagi. Mudah-mudahan titah itu bisa ditanam di hati kita, lalu bisa dilaksanakan di kehidupan masing-masing. Jadi titah kita adalah titah kelima. Ikuti Kak Shirley ya. Titah kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Selanjutnya kita mau membaca epistel. Epistelnya diambil dari Markus 16 ayat 15. Ayo ambil Alkitabnya masing-masing, kita buka Markus 16 ayat ke-15. Ikuti perkataan Kak Shirley. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Adik-adik, sekarang kita mau bersiap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, marilah kita berdoa, ikutin perkataan saya. Bapa di surga, kembali kami bersyukur di hadapan-Mu
atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semuanya. Bapa di surga, ampunilah dalam setiap dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Yes. Oke, adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan, ayo coba buka Alkitabnya. Ya, firman Tuhan kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 sampai ayat 14. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 sampai 14. Ini cerita tentang Elia naik ke surga. Hari ini juga kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik, mari yuk kita saksikan bagaimana videonya. Tugas pelayanan Nabi Elia di bumi sudah selesai. Karena itu, Tuhan akan membawanya ke surga. Tuhan sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia dan orang itu bernama Elisa. Nabi Elia menyuruh agar Elisa tinggal di Gilgal, tetapi Elisa tetap mengikuti Nabi Elia kemanapun pergi. Para nabi di Betel dan Yeriko memberitahu Elisa bahwa hari ini Nabi Elia akan pergi ke surga. Tetapi Elisa sudah mengetahuinya, karena itu Elisa mengikuti Nabi Elia pergi ke sungai Yordan. Nabi Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya lalu memukulkan ke atas sungai Yordan. Tiba-tiba air sungai itu terbuka ke samping dan Nabi Elia dan Elisa berjalan ke tanah yang kering. Nabi Elia menyuruh Elisa meminta sesuatu kepadanya. Nabi Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia. Nabi Elia berkata, Elisa akan menerima 2 bagian roh jika dia bisa melihat Nabi Elia naik ke surga. Tiba-tiba datanglah kereta kuda berapi dari surga untuk menjemput Nabi Elia. Nabi Elia pergi naik ke surga dalam angin badai dan Elisa dapat melihatnya. Ketika Elisa merobek pakaiannya, jubah Nabi Elia dari atas jatuh ke bawah dan diambilnya. Kemudian, Nabi Elisa pulang melewati sungai Yordan dan memukulkan jubah Nabi Elia ke atas air sungai. Air sungai Yordan membelah 2 dan Nabi Elisa melewatinya. Ya, yuk gimana adik-adik setelah menonton videonya? Bagus bukan? Nah, adik-adik, coba siapa yang tahu apa tadi ceritanya ketika nonton videonya? Elia naik ke surga. Ya betul, Elia naik ke surga. Nah, setelah itu dia sama siapa? Siapa nama sahabatnya atau muridnya atau anaknya? Siapa yang tahu? Oh iya, pintar tuh yang di belakang tuh, Elisa. Bener. Nah, kalau kita melihat dari cerita itu, Elia dengan Elisa adalah hubungan yang baik sekali. Dan keduanya mengandalkan
mengandalkan Tuhan. Nah, tapi mereka kan berpisah. Ketika Elia naik ke surga, naik apa adik-adik? Siapa yang tahu? Ayo coba. Ayo yang perempuan, coba. Naik apa? Oh iya, naik kuda berapi dan dengan angin awan. Ya, betul. Nah, dalam cerita itu bahwa Elia naik ke surga. Dalam perjalanan mereka, Elia dengan Elisa, apa yang kita lihat adik-adik? Yang pertama, keteguhan hati Elisa. Yang kedua, kesetiaan. Ya, perjalanan mereka itu ada 3 tempat. Yang pertama ke Betel, yang kedua ke Yeriko, yang ketiga ke Sungai Yordan. Betul adik-adik? Ya, terima kasih. Semuanya sudah menyimak bukan? Oke. Nah, adik-adik, karena hari ini juga kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, sekarang adik-adik, mari kita mau menonton videonya lagi. Bagaimana? Dan tolong adik-adik simak di mana perbedaan antara keduanya. Elia naik ke surga dengan apa? Nanti Tuhan Yesus ke surga naik apa? Mari kita menyaksikannya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, adik-adik, kita sudah menonton 2 video, ya. Kita sudah menonton. Nah, tentu adik-adik sudah tahu perbedaannya. Nah, sekarang nih, adik-adik, Inang mau bertanya pada kalian. Siapa yang mau ke surga? Ayo,
Semua angkat tangan. Siapa? Oh iya, semuanya angkat tangan. Oke, tapi kalau kita mau ke surga, ya adik-adik, kita harus setia dulu. Setia ngapain? Setia berdoa, setia baca Alkitab, setia beribadah. Saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja karena dampak COVID-19. Tetapi gereja selalu mengadakan ibadah di rumah. Nah, walaupun ibadah di rumah, tetap kita harus mengikutinya. Setia memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetap setia. Terus setia ngapain lagi adik-adik? Ya, bisa setia menurut membantu papa mama, ya, harus merendahkan diri. Tidak boleh sombong adik-adik, ya. Kita harus setia. Berdoa jangan bangun tidur langsung buru-buru. Pergi tidak berdoa dulu. Harus berdoa dulu, mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Sama seperti dengan Elia dan Elisa yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan dan video yang kita tonton ini boleh menjadi satu pegangan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang firman-Mu. Dan kami sudah menyaksikan Elia naik ke surga. Dan juga Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami pelajari, apa yang kami tonton, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan, khotbah yang tadi disampaikan oleh Inang Sintua kita. Terima kasih Inang. Sekarang kita mau bersiap-siap untuk berdoa, untuk merespon firman tadi. Kita akan mengingat lagi kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita dengan nyanyian Bapa, Engkau sungguh baik.
buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, marilah kita berdoa doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.